Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sini ya. Enggak usah. Ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kajian kita tentang ilmu Al-Qur'an dan tafsir malam hari ini insyaallah masih akan meneruskan satu judul yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tapi belum selesai, yaitu yang judulnya pengumpulan Al-Quran, sejarah pengumpulan Al-Quran. Malam hari ini kita sampai pada bagian pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kalau di dalam buku ini ada di halaman 289 290. Tapi sebelum kita baca, saya harus mereview sebentar dulu apa yang sudah sebelumnya kita bahas, yaitu terkait dengan turunnya Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW. Poin-poinnya. Yang pertama, di masa Nabi, Al-Quran itu tidak turun dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk suara. Malaikat Jibril mendengar Allah berfirman, lalu beliau, Malaikat Jibril, mengulangi apa yang beliau dengar dari Allah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dibawa oleh Malaikat Jibril itu bukan buku, bukan kertas, bukan sesuatu yang tertulis, tetapi adalah bentuknya adalah suara. Sedangkan kitab-kitab suci terdahulu, Injil, Taurat, Zabur, Suhufi Ibrahim wa Musa, dan yang lain-lainnya, itu memang umumnya turun dalam bentuk teks, tulisan, sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh masing-masing nabi. Kalau Nabi Musa karena bahasanya Ibrani,
ya turunnya dalam bentuk teks berbahasa Ibrani. Kalau Nabi Isa dengan bahasa Suryani, tapi bukan yang ada di TikTok itu Pak, bukan yang makoli itu, bukan, itu ngarang. Kemudian itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua, yang ketiga sekarang, bangsa Arab adalah bangsa yang ummi, memang mereka tidak baca tulis walaupun tetap bisa. Kemudian yang berikutnya lagi, di masa Nabi, apa yang sudah Nabi terima dalam bentuk suara itu, Nabi terus mengajarkannya kepada para sahabat, dan para sahabat kemudian bisa mengikuti, mengulangi, menghafal, tapi sekaligus juga para sahabat lalu menulis. Nah, jadi teks Al-Quran itu adalah tulisan para sahabat, bukan tulisan Nabi, bukan dari Jibril, atau juga bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditulisnya di atas katakanlah benda-benda yang waktu itu belum ada kayak kitab buku ya, masih di atas kulit atau di atas pelepah kurma atau di atas batu-batu yang pipih, dan kadang-kadang juga di atas tulang. Jadi kulit, batu, tulang, pelepah kurma. Artinya dia tidak, kalau buku gini kan Pak bisa berlembar-lembar nih kan, dijilid, dibundel. Kalau itu dia ibaratnya kertas HVS rim-riman gitulah ya, berantakan begitu. Nah, kemudian yang penting lagi adalah bahwa di masa Nabi itu huruf yang digunakan oleh para sahabat juga huruf yang unik, di mana huruf Arab di masa Nabi itu belum seperti yang kita kenal sekarang. Jadi masih disebut dengan khat kufi ya, karena memang berkembangnya teks Arab itu adalah daerah Kufah di Irak, yang bentuknya hurufnya tuh kotak-kotak, di mana tidak ada harokat pastinya dan juga tidak ada titiknya. Jadi antara ba, ta, sa itu nggak ada bedanya, jim, ha, ho nggak ada bedanya, dan seterusnya. Kemudian, nah yang lebih penting lagi adalah Rasulullah SAW itu ketika meminta para sahabat untuk menulis, maka beliau tidak membolehkan tulisan itu diedarkan kecuali setelah beliau baca ulang, atau beliau periksa. Setelah diperiksa barulah boleh disebarkan kepada yang lain-lain. Paling tidak itulah yang diceritakan oleh Zaid bin Sabit sebagai salah satu penulis wahyu Nabi gitu ya. Dari sekian banyak orang, ada 30-an lebih para penulis wahyu yang resmi, selain juga yang secara pribadi-pribadi Nabi dan para sahabat itu kemudian juga ikut menulisnya. Nah, kemudian sampai Nabi wafat seluruh ayat sudah turun secara lengkap gitu ya. Tetapi yang jadi masalah adalah walaupun semua ayat sudah turun lengkap, cuman urut-urutannya nah itu belum disusun ulang, sampai akhirnya Jibril alaihissalam melakukan semacam training center, pemusatan latihan di Ramadan terakhirnya Nabi, di mana Nabi itu beriktikaf selama sebulan penuh, tidak keluar-keluar dari masjid, dan sepanjang 1 bulan penuh itu Jibril mereview ulang seluruh ayat-ayat Al-Quran. Dan waktu mereviewnya itulah kemudian Jibril menegaskan bahwa ayat-ayat yang sudah pernah turun itu, cara membacanya dimulai dari surat Al-Fatihah dulu. Setelah itu baru surat Al-Baqarah. Setelah itu baru surat Ali Imran. Setelah itu baru surat An-Nisa. Setelah itu baru surat Al-Ma'idah, Al-An'am, dan seterusnya. Sehingga selesai dari pemusatan pelatihan itu, Nabi dan para sahabat sudah tahu secara teknis bahwa kalau mau baca semua ayat Quran itu begitulah tekniknya. Sementara kan turunnya kan ngacak, ya kan? Nah, sekarang kita masuk pada penyusunan di masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu nomor 1 pengumpulan Al-Quran. Saya baca. Penyusunan Al-Quran atau dalam istilah Arabnya Jam'ul Quran,
Maksudnya adalah mengumpulkan teks, tulisan, ayat-ayat Al-Quran menjadi satu mushaf yang urutan ayat dan urutan suratnya disesuaikan dengan aslinya yang ada di Lauhil Mahfuz. Jadi Pak, yang sekarang kita punya mushaf-mushaf kita ini, itu urutannya, surat dan ayatnya itu sudah sama yang ada di Lauhil Mahfuz. Hanya pada saat diturunkan, ternyata caranya Allah menurunkan itu dengan cara sedikit-sedikit, dengan cara sepotong-sepotong. Bahkan beberapa ayat itu ada yang diturunkan sampai berkali-kali, ya, dengan posisi yang berbeda-beda. Ada beberapa ayat yang di Mekah turun, di Madinah turun, sehingga kita agak bingung mau mengatakan ini ayat Makkiyah apa Madaniyah. Karena dibilang Madaniyah, ya dia turun di Madinah juga. Dia bilang di Mekah, ya memang pertama kali dia turun di Mekah. Bahkan di Mekah tuh nggak cuma sekali Pak, turun 2 kali. Di Madinah turun 2 kali. Kacau-kacau situ Pak urusannya. Nah itu contohnya apa? Contohnya suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah yang kita baca itu Pak, turun 2 kali di Mekah, turun 2 kali di Madinah. Nah problematikanya adalah begini Pak. Waktu lagi turun, pertama kali di Mekah kan ditulis. Turun kedua ditulis juga. Turun ketiga di Madinah ditulis. Turun keempat ditulis. Pertanyaannya, kalau mau kita jadikan mushaf, ini surat Al-Fatihah muncul 4 kali apa gimana? Apa cuma sekali aja? Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada saat pemusatan pelatihan itulah di situ diklarifikasi bahwa walaupun turunnya 4 kali, tapi cukup dia muncul sekali saja di dalam mushaf dan letakkan surat itu di paling awal, paling depan Al-Fatihah. Nah itu kalau nggak ada petunjuk samawi, ya hasilnya berantakan. Dan hampir semua mushaf yang ada di tangan para sahabat itu urut-urutannya nggak ada yang benar seperti yang di Lauhil Mahfuz. Kenapa? Ya karena mereka menulisnya sesuai dengan tartib nuzuli, ya kan, dengan urut-urut waktu turunnya. Jadi kalau misal kata nih, ada sahabat menulis dari Iqra, turun kan Iqra Pak, 5 ayat dulu. Belum selesai 5 ayat, udah pindah ke Ya Ayyuhal Muddathir, Ya Ayyuhal Muzammil. Kemudian pindah lagi ke surat Al-Fatihah. Kemudian pindah lagi. Jadi urutan mushafnya kacau balau itu Pak. Nah, di sebulan terakhir itu, Nabi SAW itu nggak keluar-keluar dari masjid untuk istilahnya diedit ulang, ya, direview ulang, urut-urutannya kayak gini. Berarti Nabi membacanya itu sudah benar, ya kan? Para sahabat membacanya sudah benar. Yang ikut pada pemusatan pelatihan itu cukup banyak di antara para sahabat. Mereka semua sudah tahu, oh, jadi akhirnya bentuk finalnya adalah kayak gitu secara lisan. Nah, yang belum ada kan secara wujud fisiknya, gitu ya. Baik, saya bacakan lagi. Proses pengumpulannya tidak terjadi di masa kenabian, melainkan terjadi setelah Nabi SAW wafat, yaitu di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Kalau ditanya apa di masa setelah wafatnya Nabi harus dilakukan pengumpulan Quran, jawabnya karena penulisan Al-Quran di masa kenabian itu meski sudah dilakukan, namun belum lagi disusun sebagaimana urutan surat dan ayat yang kita kenal di dalam mushaf sekarang. Artinya belum seperti yang ada di Lauhil Mahfuz. Para sahabat penulis wahyu baik yang resmi diangkat oleh Nabi ataupun yang menuliskannya sesuai inisiatif masing-masing, mereka mencatat semua wahyu yang turun berdasarkan urutan proses turunnya Al-Quran ke muka bumi. Dan itu kan sifatnya berangsur-angsur atau munajjaman, tidak turun sekaligus. Dan yang paling penting untuk dicatat bahwa urutan turunnya pun juga tidak sebagaimana urutan yang kita kenal di mushaf sekarang ini. Para ulama kemudian mengenal 2 istilah yang berlawanan, yaitu tartib nuzuli, diurutkan berdasarkan kapan turunnya, yaitu urutan turun, dan tartib mushafi, yaitu urutan di dalam mushaf. Nah di mushaf itu surat yang pertama adalah Al-Fatihah sebanyak 7 ayat,
Sedangkan dalam sejarah kita tahu bahwa ayat yang turun pertama kali adalah surat Al-Alaq, cuma 5 ayat saja, dan begitulah. Nah jamaah sekalian, kemudian terjadilah yang namanya perang Yamamah, ya, sebagai pemicu. Ini perang terjadi di tahun ke-11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Perang ini dipicu oleh gerakan murtad massal yang digombongi oleh Musailimah Al-Kadzab. Tokoh murtad ini berhasil mengumpulkan pasukan sebanyak 40.000 orang bersenjata. Abu Bakar mengerahkan 13.000 pasukan yang awalnya dipimpin oleh Ikrimah dan kemudian diserahkan kepada Khalid bin Walid. Sejarah mencatat pertempuran itu berlangsung cukup lama hingga korban jatuh cukup banyak, yaitu 1.200 orang dari pihak sahabat dan 21.000 orang dari pasukan yang murtad. Nah, jamaah sekalian, berapa tadi jumlah korbannya dari kaum muslimin? 1.200. Itu cukup besar, mengingat mereka bukan prajurit biasa. Mereka adalah para penghafal Al-Quran, qurra, yang secara sukarela ikut dalam perang melawan orang-orang murtad. Semangat jihad mereka memang tidak bisa dihalangi, namun kalau mereka mati syahid, tentu saja Al-Quran akan hilang bersama mereka. Al-Quran dalam arti yang sudah terstruktur, yang ikut pelatihan di akhir hidup Nabi. Nah hal inilah yang mengkhawatirkan Umar bin Khattab, sehingga beliau minta pada Abu Bakar untuk memastikan penjagaan Al-Quran lewat proyek mengumpulkan Al-Quran. Baik, 4, awalnya Abu Bakar menolak. Usulan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Abu Bakar. Alasannya sangat masuk akal, yaitu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah memerintahkan, juga tidak pernah mencontohkan, bahkan juga sama sekali tidak pernah mengisyaratkan. Tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada isyarat. Kalau memang ini penting, minimal Nabi ngasih tahu, jangan lupa tuh diurutin ulang yang benar ya, gitu misalnya. Nggak ada, Nabi nggak komen apa-apa. Jadi ya kalau menurut realita saat itu ya, Abu Bakar menolak itu wajar, Pak. Karena apa-apa kan semua serba petunjuk Nabi. Tapi yang mengusulkan Umar nggak berdasarkan petunjuk Nabi, dia lihat fakta. Lah ini udah 1.200 yang mati. Ini kalau terus begini, ntar semua pada mati. Bagaimana urusannya Quran? Ya kan? Bukan Qurannya gini, Pak. Kalau secara berantakan semua orang tahu Quran, tapi kalau secara urutan itu ya nggak semua orang punya ilmunya. Ya kayak kita, Pak, kita ini kan kalau dengar ayat Quran dibacakan, oh iya tuh ayat Quran, oh iya tuh ayat Quran. Banyak kita hafal beberapa ayat Quran, tapi kalau suruh baca dari awal sampai akhir kan kita nggak hafal juga. Nah, maka idenya Umar adalah gini, ya sudahlah, yang pada mau ikut jihad biarin pada jihad, tapi gini, syukur-syukur apa yang sudah pada dicatetin itu kita urutkan ulang sesuai dengan yang udah diajarin sama Jibril oleh Nabi itu, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am gitu ya, terus sampai An-Nas gitu. Ininya apa teksnya gitu. Awalnya Abu Bakar menolak, tapi sampai akhirnya kemudian Abu Bakar melihat benar juga sih gitu ya. Nah kemudian akhirnya singkat cerita Abu Bakar sepakatlah, benar Umar, setelah saya pikir-pikir memang harus ada sih ya dokumen gitu ya, bukan hanya di kepala ya kan, nggak tahu umur dan sebagainya, belum tentu generasi di bawah kita itu kayak orang tuanya gitu ya. Nah akhirnya kata Abu Bakar, kita harus bikin proyek pengumpulan ini, maka ditugaskanlah Zaid. Ini bagian nomor 6 nih Pak, penugasan Zaid bin Sabit. Namun singkat cerita akhirnya Abu Bakar setuju dan menugaskan Zaid untuk menggarap proyek tersebut. Catatan penting bahwa Zaid tidak menyalin atau menulis ulang, tidak. Beliau hanya mengumpulkan keping-keping puzzle. Karena kalau menulis sudah ditulis, sepanjang 23 tahun itu sudah ditulis. Yang belum adalah bagaimana menyusunnya. Setiap keping ayat dikelompokkan sesuai suratnya. Dia baca, oh ini mah surat ini nih, Al-Anfal.
Oh ini surat apa, ini surat apa gitu ya. Belum ada nomor ayat saat itu, ya belum ada ya. Nabi tidak mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat 1. Khalaqal insana min 'alaq ayat 2. Enggak, Nabi enggak ngomong begitu. Nabi cuma napas doang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Gitu kan? Nah, napasnya Nabi itulah yang kemudian dianggap oh itu ayat begitu. Maka kalau ditanya berapa jumlah ayat Quran, nggak jelas. Karena memenggal-menggal ayat itu ijtihadi sifatnya. Sehingga bahkan jumlah total seluruh ayat Quran itu berapa, nggak ada perkataan yang sama, kecuali yang paling banyak dipakai adalah 6.326. Tapi itu adalah angka yang tidak bulat kesepakatannya, tetapi itu adalah angka yang paling banyak disepakati. Ya, yang tidak sepakat banyak juga. Bundelnya dibuat setiap keping ayat dikelompokkan sesuai dengan suratnya serta diurutkan sesuai urutannya. Belum ada nomor ayat saat itu, tapi urutannya sudah seperti yang kita kenal. Jadi nggak ada nomornya, tapi urutannya udah benar. Ya kayak kita baca Yasin Pak misalnya, kan biasanya kalau hari Jumat ya kan sebelum khutbah baca Yasin Pak, kan rame-rame itu. Kalau pas kita baca wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Berhenti, ayat berapa tuh? Nggak tahu ayat berapa. Pokoknya terusannya kita hafal. Cuman itu ayat berapa nggak tahu gitu kan. Oke, nomor 7 masa pengerjaan. Proyek pengerjaan itu selesai cukup singkat. Hanya 2 tahun saja sudah selesai. Bersamaan dengan wafatnya Abu Bakar 2 tahun setelah beliau jadi khalifah, karena memang bukan menyalin ulang, hanya sekedar menyusun puzzle. Sudah ada di dalam kepala para sahabat. Secara teknis, setiap hari mereka baca ulang secara rutin. Setiap hafat bundel mushaf berjumlah 114 surat itu diserahkanlah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, lalu disimpan oleh putri Umar yang bernama Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, dan juga berstatus sebagai ibunda mukminin karena beliau Hafsah itu kan salah satu dari istri-istri Nabi SAW. Nah, selama 10 tahun mushaf itu tersimpan, tidak mengalami proses yang berarti, sekedar disimpan saja sebagai sebuah dokumen, sehingga datang nanti masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sampai di sini secara fisik mushaf Al-Quran masih belum berwujud buku seperti yang kita kenal. Wujudnya apa Pak? Kulit. Jadi Bapak bisa lihat kulit itu, ya kan, katakanlah kulit kambing, kulit sapi itu Pak, berapa sih yang bisa ditulis? Nggak terlalu banyak. Ya katakanlah misalnya satu kulit itu satu surat, misalnya kalau surat-surat pendek, wal asri apa segala itu bisa. Kulit itu kan digulung gitu Pak, ya kan? Nah, dia belum dibikin kayak buku yang dibundel gitu belum. Kalaupun ada, ya, cuma diikat. Dibundel tuh berarti diikat, belum dibundel kayak zaman kita sekarang dilem panas atau dijahit gitu belum. Tapi diikat. Jadi diurutin. Ini ayat-ayat semua Al-Baqarah kemudian dijadiin satu, kemudian diikat. Nah, Al-Baqarah berarti gede itu Pak, karena kulit. Bayangin kulit beduk itu Pak, ditulisin ayat. Dan sampai selesai Al-Baqarah tuh berapa ratus kulit itu, ya kan? Itu diikat jadi satu bundel. Nanti Ali Imran begitu, nanti An-Nisa begitu dan sebagainya. Dan itu tidak beredar di tengah masyarakat. Itu disimpan ya oleh Abu Bakar atau oleh Umar sebagai sebuah, katakanlah kalau bahasa kita sekarang, dokumennya negara. Yang beredar di tengah masyarakat itu catatan pribadi para sahabat yang tidak urut. Tapi mereka tahu bahwa urutannya adalah seperti itu. Cuman yang mereka pegang itu Pak, itu bukan mushaf seperti yang kita kenal dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim gitu sampai ke An-Nas, enggak. Cuman mereka hafal. Nah di situ Pak, maka tradisi menghafal Quran itulah yang menyelamatkan mereka. Karena mereka hafal dan mereka baca Quran setiap hari, ya kan? Kadang-kadang dalam waktu seminggu mereka khatam, kadang-kadang 2 minggu, sebulan dan sebagainya. Jadi ya nggak pegang mushaf pun aman lah, karena mereka udah hafal urut-urutannya gitu ya. Hanya saja yang disimpan di Abu Bakar dan di Umar itu
Itu yang bukti tertulis otentiknya, begitu. Jamaah sekalian, di masa Abu Bakar itu, Zaid bin Sabit itu juga nggak terlalu kesulitan ketika mengumpulkan puzzle, selain karena beliau memang yang menulis sendiri ayatnya, beliau juga istilahnya sudah hafal luar kepala. Jadi ayat yang mana setelah ini, ayat yang mana setelah itu, dan seterusnya, itu sudah mudah sekali. Soalnya Pak, kalau ditulis ulang, justru itu akan sangat lama. Mushaf modern ini Pak, mushaf yang ditulis oleh Dokter siapa namanya, Toha itu ya, yang dari Saudi Arabia, orang Suriah aslinya, yang kita bilang mushaf Madinah itu proses penulisannya udah zaman modern Pak, udah pakai komputer dan sebagainya. Paling tidak 6 tahun Pak menulis mushaf. Karena satu mushaf itu kan terdiri dari 600 halaman. Dan 604 ya. Itu kan juga harus ditasheh, harus dilihat dulu ada salahnya apa tidak dan sebagainya. Nah, para kaligrafer yang pernah menulis satu Al-Quran penuh itu nggak bisa menyelesaikannya hanya dalam 2 tahun, itu nggak mungkin. Di minimal kalau paling tidak 6 tahun kalau menulis ulang gitu ya, dari tulisan tangan gitu. Ya kalau kita zaman sekarang kan tinggal dikopas aja itu fontnya, tinggal dibikin dan sebagainya, itu kan mudah. Tapi kalau menulis dari awal itu kan nggak mudah. Nah jadi yang dilakukan oleh Zaid itu memang bukan menulis ulang, tapi hanya menyusun kulit-kulit itu ya. Disimpan di rumah Abu Bakar, lalu di rumah Ibunda Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Nah, sampai 10 tahun di masa Umar itu aman ya. Kita masuk kemudian ke standarisasi di masa Utsman bin Affan. Kita baca C, standarisasi di masa Utsman. Khalifah Utsman bin Affan adalah khalifah yang ketiga. Beliau memerintah sejak Umar bin Khattab wafat, yang berkuasa selama 10 tahun Umarnya. Sedangkan kalau Utsmannya sendiri termasuk yang paling lama dari 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Dari tahun 644 sampai 655. Nah, pada masa beliau ini sebenarnya ada 2 hal yang dilakukan terkait dengan mushaf. Pertama, terkait dengan penggunaan huruf teks Al-Quran yang distandarisasi, lalu dikenal dengan istilah Rasam Utsmani. Kedua, terkait dengan standarisasi beberapa mushaf yang berbeda karena menampung ragam qiraat yang berbeda, lalu dikenal dengan istilah Mushaf Utsmani. Pak, ada 2 istilah ya, Rasam Utsmani dengan Mushaf Utsmani. Bedanya apa? Rasam itu kaitannya dengan standarisasi teknik menulis hurufnya. Teknik menulis huruf. Kalau mushaf, ya bukunya gitu kira-kira ya kan. Gini Pak, Rasam, saya kasih contoh Pak. Bapak kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, diawali itu dengan satu kata di awal, Bismi. Bismi, hurufnya apa aja tuh Pak? Ba, Sin, Mim. Bismi. Nah, begitu kita baca surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama itu Pak ada kata bisminya juga, bismi rabbika. Bismi rabbika itu kalau kita buka di mushaf, itu hurufnya ba, alif, sin, mim. Kalau kita naik ke atas sedikit kan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu hurufnya ba, sin, mim. Beda tuh Pak. Bacanya sama, artinya sama, nulisnya beda. Di Bismillahirrahmanirrahim tidak ada alifnya. Bismillah. Ba, sin, mim. Bismi rabbika, ba, alif, sin, mim. Ya kan? Bacanya sama, artinya sama, tapi teknik nulisnya beda.
Itulah yang dimaksud dengan rasam Utsmani. Maksudnya gimana? Jadi waktu Nabi SAW itu dulu masih hidup, turunlah Jibril. Ketika Jibril baca Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya, kan para sahabat menulis, Zaid menulis Bismillah, ba, alif, sin, mim. Kata Nabi, nggak usah pakai alif. Oh gitu, dihapus alifnya, ba, sin, mim. Nah gitu aja. Terus ketika Zaid menulis Bismi Rabbika, ba, sin, mim. Kata Nabi, alifnya mana nih? Oh pakai alif, iya pakai alif. Itu tauqifi itu Pak. Nabi yang mengedit, gitu. Nabi yang mengedit. Nah kita kagak ngerti itu Pak kayak gitu-gitu. Pelajaran kayak gitu jarang diajarin Pak di mana-mana. Saya aja nggak bisa jawab tuh Pak. Waktu saya tes masuk kuliah, Dr. Ahmad Fatoni nanya saya bagian itu. Kenapa di sini ada alifnya, di situ nggak ada alifnya? Tahu salah cetak kali gitu, bukan salah cetak gitu. Itu ada ilmunya. Itu namanya ilmu rasem gitu. Nah, Bapak perhatikan lagi. Misalnya di dalam Al-Qur'an ada kata-kata aqimis shalah. Kalau saya ngajar nih di anak-anak TPA, belajar imla. Coba tulis anak-anak shalah, as-shalah gitu. As-shalah tuh hurufnya apa aja, Pak? As-shalah, alif, lam, shad, lam, alif, ta, marbutoh. As-shalah gitu kan. Nah, kalau Bapak perhatikan di Quran, nggak ada loh tulisan as-shalah itu pakai lam, alif, nggak ada. Dia pakai wawu. Maka bacanya kalau anak-anak TPA as-sholauta, aqimis sholauta, bukan sholauta, sholah, tapi ini wawu, iya, tapi itu bacanya sholah gitu Pak, ya kan? Kenapa ditulis wawu? Ya karena aslinya dari zaman Nabi tulisnya pakai wawu Pak, bukan pakai alif. Nah cuman kalau kita pakai mushaf yang zaman dulu, ya mushaf yang zaman dulu ditulisnya pakai alif. Itu namanya rasam imla'i. Rasam imla'i sesuai dengan pelajaran imla. Kalau sholah, oh berarti lam alif, gitu kan? Nah kalau nulis Quran Pak, nggak bener. Sholah itu tulisannya pakai wawu. As-sholauta, aqimis sholauta, wa atuz zakauta. Tulisannya pakai wawu. Perhatikan itu. Wah ini mushaf Madinah nih, nggak sesuai dengan Indonesia. Ya enggak. Ya itulah yang namanya Rasam Utsmani. Bukan masalah Madinah, bukan Madinahnya, gitu. Nah itu ilmu rasam gitu ya Pak ya. Nah di zaman Utsman bin Affan itu distandarisasi. Jangan ada yang tulis pakai alif, tulisnya pakai ini. Kenapa? Karena aslinya dulu waktu Nabi memeriksa para sahabat itu dibenerin sama Nabi. Jadi jangan ditulis pakai alif, tulisnya pakai wawu. Maka Pak, pelajaran imla, ini susah nih Pak. Kalau imlaknya di luar Al-Quran santai, tapi kalau ngimlain bacaan Quran Pak, nah jadi kacau itu Pak, ya kan? Kita kan baca nih kalau yang di qiraat kita, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha, kan kita baca majreha gitu kan? Emang ada huruf vokal e? Kan nggak ada, adanya fathah a, kasroh i, domah u, kan nggak ada yang apa yang bicanya kan nggak ada, ya kan? Jadi antara yang diucap dengan yang tertulis belum tentu sama. Ya besutu bisa pakai sin, bisa pakai shod, ya kan? Itu sebenarnya pakai sin atau pakai shod, begitu. Jadi ya kayak gitu-gitu Pak, detil itu. Itulah yang distandarisasi di dalam mushaf, di dalam mushaf Utsmani, yaitu bagian rasamnya. Rasam itu sebenarnya dikata rasmun, rasama yarsumu, menggambar. Jadi gambarnya itu kayak apa gitu, gambar hurufnya. Nah kemudian secara keseluruhannya itu disebut dengan mushaf Utsmani dengan rasam Utsmani. Baik, latar belakang. Kedua hal itu awalnya dipicu sesuatu yang sebenarnya agak kebetulan saja, namun merupakan hal yang pasti terjadi. Gini Pak, standarisasi yang kedua adalah ternyata bacaan Al-Quran yang Allah turunkan, tadi sudah saya ceritakan sedikit, kadang-kadang satu ayat yang sama atau satu surat yang sama turun 2 kali,
3 kali, 4 kali, bahkan berkali-kali. Dan uniknya kadang-kadang, padahal ayatnya itu juga, waktu turun, Jibril membacanya dengan bacaan yang berbeda. Surat Al-Fatihah, Pak. Pertama kali turun, Jibril membacanya begini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pertama kali turun. Setelah itu, begitu turun lagi, Jibril bacanya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Artinya beda, Pak. Kalau Malik itu artinya isim fa'il, yang memiliki, Yaumiddin hari akhir. Tapi kalau Jibril membacanya Maliki Yaumiddin, itu artinya raja. Pemilik raja itu dua hal yang berbeda. Ternyata Jibril masih menurunkan lagi sekali lagi, Pak. Bacanya Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 bacaan yang berbeda. Ini di mushaf mau tulis yang mana nih? Yang Maliki atau yang Maliki atau yang Ar-Rahmanir Rahim Maliki? Yang mana yang ditulis? Nah, distandarisasilah oleh Utsman. Yang ini yang ditulis. Bapak kalau periksa di mushaf kita, mimnya ada alifnya nggak tuh, Pak? Mimnya Maliki Yaumiddin ada alif nggak? Coba periksa. Surat Al-Fatihah punya nggak, Pak? Suratul Fatihah, ya kan? Maliki Yaumiddin itu surat keberapa? Nah, ya Pak. Surat Al-Fatihah ayat keempat, Maliki, nggak ada alifnya. Tapi di atasnya huruf mim ada gitu, kayak alif kecil. Itu menunjukkan bahwa bisa dibaca Maliki tanpa alif dan bisa dibaca Maliki. Tapi tertulisnya yang disepakati atau yang distandarisasi oleh Utsman tidak pakai alif. Tapi bacanya sesuai dengan yang mutawatir, pakai alif bisa, tidak pakai alif bisa. Itu yang disebut dengan standarisasi. Jadi kalau nanti ada yang nulis Maliki, ya bukan salah sih Pak, tapi itu tidak sesuai dengan standarnya Utsman. Gitu. Yang distandarisasi itu kayak gitu-gitunya. Oke, perang Armenia Azerbaijan awalnya dimulai dari perseteruan dua kubu umat Islam ketika terjadi, saya nggak usah baca cepat aja gini Pak. Jadi di zaman Utsman, umat Islam itu lagi melebarkan sayap ke negeri Armenia, Azerbaijan. Karena pasukannya begitu besar, Utsman harus mengerahkan dari 2 pusat peradaban Islam, satu dari Irak, satu dari negeri Syam. Maka diperintahkan 2 pasukan kumpul di situ. Sebelum perang, mereka koordinasi, ngumpul bareng, base camp, lalu mereka kan sholat 5 waktu pastinya. Nah pada waktu sholat itulah terjadi hal yang unik Pak. Karena jamaah dari negeri Syam protes, kalau imamnya dari Irak, bacaannya aneh katanya. Nah rupanya orang-orang dari Irak itu, guru terbesarnya itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang utama. Abdullah bin Mas'ud. Nah sementara orang-orang Syam itu guru tertingginya adalah sahabat Nabi juga, ya, Abu Musa al-Asy'ari gitu. Nah rupanya 2 orang murid Nabi ini bacaannya beda. Sehingga kalau muridnya ke bawah udah pasti beda lah. Makanya yang dari Syam bilang, kagak sah lu sholat di belakang dia. Apaan bacaannya berantakan begitu. Yang sini juga kagak sah lu di situ. Kan berantakan tuh. Mau perang Pak. Aturan perang sama orang kafir, perangnya sama Irak dan Syam. Gitu. Gara-gara beda bacaan. Karena satu sama lain saling menuduh Quran lu palsu. Gitu. Di situ di tengah-tengah itu ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat Nabi juga. Dan dia langsung pulang ke Madinah, lapor kepada Utsman bin Affan. Udah hampir terjadi perang saudara nih. Nah, Utsman kemudian mendamaikan di antara keduanya dengan memberikan penjelasan. Orang Irak, kalian itu tidak salah, kalian benar. Dan kalian orang Syam juga tidak salah, kalian benar. Bacaan kalian tuh dari 2 orang sumber sahabat Nabi yang utama, dan itu dulu diturunkan oleh Jibril masing-masingnya. Saya akan memberikan rekomendasi benarnya kalian dengan saya buatkan mushaf yang sesuai dengan bacaan kalian. Maka ditulislah mushaf khusus untuk orang Irak, sesuai dengan pelajaran dari gurunya Abdullah bin Mas'ud, dan yang juga sesuai dari negeri Syam, sesuai dengan bacaannya Abu Musa al-Asy'ari.
Jadi mereka nggak boleh saling menyalahkan, dikasih mushaf sendiri-sendiri sesuai dengan bacaan dari gurunya. Berarti mushafnya beda dong, Ustaz? Iya, beda. Walaupun tidak beda secara keseluruhan, dalam beberapa bagiannya itu ada yang berbeda. Maka kalau kita baca mushaf yang sekarang ini terbit di Maroko misalnya, bacaannya Qalun misalnya, bisa jadi beda tuh Pak dengan yang ada di kita. Dan kalau ada ustadz sok tahu kagak ngerti urusan, terus dia bilang, wah Quran palsu, kita ketawain Pak. Kagak ngerti ilmu mushaf, ilmu rasem, tiba-tiba bilang Quran palsu. Dan itu kejadian Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu ada masuk laporan beredar Quran palsu katanya di Indonesia. Karena bacaannya beda Pak. Bacaannya gini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Harusnya kan gitu Pak. Di mushaf itu bunyinya bukan fatabayyanu. In ja'akum fasiqum binaba'in fatatsabbatu. Beda Pak. Fatabayyanu dengan fatatsabbatu beda. Beda jauh Pak. Ya kan? Nih buktinya, udah beredar di Indonesia mushaf yang berusaha untuk dirusak katanya gitu. Mana coba lihat mushaf? Buka di halaman pertama. Tuh, terbitnya di Maghrib dengan riwayat yang beda bukan kita. Kita nih riwayatnya Hafiz dari Asim, dia riwayatnya dari yang lain. Memang beda bacaannya. Itu beda riwayat, gitu kan. Oh gitu ya, emang bisa beda-beda gitu. Oh bisa. Makanya belajar ilmu Al-Quran serius, jangan cuman teriak-teriak, ngomel-ngomel doang. Ada perbedaan. Dan memang itu sudah ada di zaman Khalifah Utsman. Utsman tuh ketika melihat yang di Irak begitu ya dia memang itu benar bacaan mereka dan mushafnya disesuaikan dengan bacaan mereka. Yang dari Syam juga begitu. Sampai hari ini masih ada. Saya di rumah punya ada 10 mushaf yang berbeda, yang terbit di semua negara. Dikumpulin gitu, saya beli di Mesir kemarin. Itu beda-beda. Kita yang orang Indonesia ini kan Hafiz Asim itu yang paling mayoritas sesuai. Tapi kalau kita buka yang Qalun aja gitu ya kan, yang riwayat Abu Amr dan sebagainya, itu udah beda-beda. Di beberapa tempat beda. Bahkan surat Al-Fatihah saja itu di mana posisi ayatnya beda Pak. Kalau di kita kan Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Di mereka Bismillahirrahmanirrahim nggak ada. Surat Al-Fatihah itu dimulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak bismillahnya. Tapi tetap 7 ayat. Karena di ayat yang terakhir mereka penggal jadi 2. Ayat terakhirnya bunyinya kan gini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu mah dia dibunderin kasih ayat 6. Terusannya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat 7. Kalau mushaf kita Bapak buka deh. Enggak begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 2 baris tuh Pak, napasnya harus panjang gitu, ya kan? Karena dia 1 ayat. Puyang-puyang situ. Jadi belajar Quran ternyata puyang juga Pak, bukan cuma sekedar tajwid, izhar, idgham, ikhfa dan sebagainya gitu ya. Maka di zaman Nabi Pak, ilmu Al-Quran tuh bisa dijadikan sebagai mahar Pak ya. Belajar Al-Quran bisa buat membayar mahar gitu ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan berikutnya karena ini kita sudah masuk waktu Isya tentang apa saja yang dilakukan oleh Utsman, tapi secara umum ada 2. Yaitu merumuskan rasem Utsmani dan satu lagi membuat mushaf Utsmani. Nah, mushaf itu yang disesuaikan dengan bacaannya masing-masing, rasemnya distandarisasi, mushafnya distandarisasi. Mushaf yang kita pegang sekarang nih Pak, mushaf Utsmani. Dengan rasem Utsmani, dengan standar, tapi nanti tergantung dia pakai riwayatnya siapa. Nah, kalau di beberapa negara yang lain riwayatnya beda, ya maka tulisannya juga beda. Di Afrika itu Pak, rata-rata kalau mereka menuliskan huruf fa dengan huruf qaf, kita pusing Pak. Di kita fa itu titiknya 1 di atas, qaf titiknya 2. Kalau mereka enggak. Kalau fa itu kalau ini fa titiknya 1 di bawah. Jadi ini huruf apa nih? Fa tapi kok titiknya di bawah gitu. Rupanya dalam memberikan kode itu ya enggak semuanya sama juga. Rada puyeng kita untuk membacanya. Nah itu semua ada ilmunya secara mendalam dan sejak awal cara membukukannya pun di zaman Utsman sudah mulai disesuaikan dengan alur riwayatnya masing-masing. Jadi mushafnya itu ya beda antara siapa gurunya gitu ya. Di satu tempat gurunya siapa, di tempat lain gurunya siapa,
ada perbedaan-perbedaan. Walaupun kalau kita yang awam baca sekilas melihat nggak ada bedanya. Iya, karena perbedaannya dari katakanlah misalnya dari 6.236 ayat, paling yang beda 10 ayat, ya kan, 5 ayat, kan nggak terasa gitu kan ya. Cuman yang teliti banget, wah ini kok beda ya, begitu. Nah, di dalam ilmu rasem dan ilmu mushaf itu dibahas secara lebih detail. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Dan Allah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.